Oke, direkam ya. Aku pindah ke, ntar aku minum dulu bentar ya. Kak, mohon maaf, Kak itu ke-mute atau internet ya, Kak? Ke-mute. Cuman bentar dulu, aku belum copy soalnya, bentar ya. Aku copy dulu soalnya, bentar. Ini emang belum share screen ya? Belum, Kak. Masih Oke. galeri di sini. Oke, aku copy soalnya dulu bentar. Oke, bentar share screen ya. Udah share screen kan nih? Udah, Kak. Segini kurang jelas gak soalnya? Gedein lagi kali ya. Oke, langsung aja kita mulai. Ya, jadi ini kan soalnya dari keadaan diam di titik posisi X sama dengan 0, sebuah mobil balap mulai bergerak sepanjang sumbu X dan berhenti tepat di titik X sama dengan L. Selama perjalanan, mobil mengalami percepatan seperti ditunjukkan pada gambar. Diketahui nilai T1 sama dengan 10 second, T2 sama 15 second. Kalau misalkan ngerjain fisika, ada baiknya kita ikutin step yang umum ya. Jadi diketahui, ditanya, dan pembahasan. Kalau bisa tambah satu step lagi, itu asumsi. Jadi kita mulai dulu diketahui. Ketahui itu bentuknya bebas sih, mau gambar atau misalkan data-data aja tuh kayak silahkan. Tapi kayak lebih enak kalau kita pakai gambar. Diketahui, kita gambar grafiknya aja ya. Kalau aku ngomongnya kecepatan, bilang aja ya. A meter per second kuadrat. T3, ini salah, langsung angka aja deh. Tadi T1-nya sama dengan 10, T2 15. Di sini percepatannya 3, di sini min 3. Ini T3, ini T4. Nah, pertama kan yang ditanya itu langsung ke yang ditanya. Mungkin kalau sekarang pembahasan biar cepat gak usah pakai ditanya kali ya. Jadi nanti kalian tapi kalau ngerjain soal pakai ditanya gitu. Langsung ke pembahasan aja sekarang. Pembahasan. Nah, jadi pertama tentukan nilai T3 dan T4. Nah, yang
sebenarnya kalau kita lihat dari grafik aja cukup nih. Kalau kita lihat kan ini dia 3 dan min 3. Dan dia garis lurus gitu. Nah, berarti kan gradiennya nggak berubah ya. Kita bisa bilang sebenarnya segitiga yang ini sama segitiga yang ini sebenarnya sama, cuman kebalikannya doang. Jadi kalau sekilas kita bisa lihat jarak sini 5, jarak sini 5, 20, jadinya T3. Cuman kalau kita pakai persamaan matematis juga bisa. Jadi kita tinjaunya dari gradiennya nih. Ini kan dia lurus gini kan. Jadi gradien kan berarti Y per X. Nah, Y-nya di sini percepatan 3. Kita tinjau yang garis ini dulu ya. Nah, Y-nya 3, X-nya itu ke waktu itu 5, berarti yang awal sama dengan, sorry ini min 3 maksudnya. Y-nya min 3, terus X-nya 5, sama dengan gradiennya satu lagi, min 3 per T3 min 15. Nah, ini kita bisa coret jadi 1. Dari sini jadinya T3 min 15 sama dengan 5. T3 sama dengan 20 sekon. Nah, 1 kita udah ketemu. T3 20 sekon. Terus T4. Nah, T4 di sini kita pakai data kalau dia berhenti di titik X sama dengan L. Nah, karena grafiknya cuma sampai sini, berarti kan selebihnya itu A-nya sama dengan 0 ya. Berarti di sini bisa dibilang kecepatannya sama dengan 0. Nah, kalau kita ingat-ingat bentuk umum dari relasi kecepatan dan relasi percepatan tuh kayak gini ya. Jadi V2 dikurang V1 sama dengan integral A dt. Nah, maksud sederhananya itu pertambahan kecepatan sama dengan total area grafik percepatan ini. Jadi bisa dibilang ini nanti dijumlahin semua. Itu hasilnya pertambahan kecepatan. Nah, karena kondisi awalnya V1-nya 0, terus V2-nya itu sama dengan V di L, sama dengan 0 juga, berarti kan pertambahan percepatannya 0 ya. Sama dengan 0. Ini masih delay ya? Delaynya parah gak dari tadi? Lumayan, Kak. Ngelag. Lumayan kak. Lumayan ya. Yaudah aku pelan-pelan deh. Iya sih. Mungkin sampai sini ada yang mau tanyain dulu gak? Tadi kan agak nge-lag nih. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, berarti luas areanya sama dengan 0. Nah, berarti kita sebenarnya bisa bilang trapesium yang ini, yang satu, trapesium 1 sama trapesium 2 itu simetris sebenarnya. Jadi kalau secara melihat sekilas, jarak dari sini ke sini itu sama dengan 10. Nah, jadinya dari situ didapetin T4 sama dengan 30. Kita lanjut. Tapi kalau secara matematisnya gini sih. Jadinya kita pakai integral. Integral A dt sama dengan 0. Berarti bisa dibilang luas grafik
sama dengan 0. Ini delay-nya parah juga ya. Ya, selanjutnya, nah, kalau kita lihat luas grafik, berarti kan pakai luas trapesium aja ya. Jadi luas trapesiumnya atas tambah bawah, yang satu dulu nih, yang satu. Yang ini yang 2. Nah, kalau luas daerah yang satu, itu atas itu 10. Aku tulis dulu deh. Nah, ini kan luas trapesium ini ya. Atas tambah bawah bagi 2 kali 3. 3-nya nggak keluar. Ya, lanjut. 3 sama dengan T4. Ini minus ya. Jadi minus atas tambah bawah. Atasnya itu T4 dikurang T3. Atau bisa kita bilang ini 20. Per 2 kali 3. Nah, di sini 3-nya bisa dicoret. Jadinya 12,5 sama dengan min T4. Ini langsung pindah ruas saja ya. Jadi 25 sama dengan min T4 tambah 20. Bentar, ini ada yang salah hitungan. Oh, salah. Ini tuh luas yang area yang keduanya ada yang salah nih. Bisa atas tambah bawah kan. Jadi T4 min 20 ditambah T4 min 15. Nah, jadinya ini kita hapus aja. Nah, jadinya ini langsung coret 2-nya juga. 25 sama dengan 2T4 ditambah 35. Jadi kalau dihitung jadinya T4 sama dengan 30 sekon. Ampun deh, delay-nya parah juga ya. Udah, aku udah pakai tethering. Selanjutnya, itu tentukan jarak yang ditempuh mobil. Dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan T2. Nah, jadi pertanyaannya jarak dari T0 ke T2 sama dengan berapa? Nah, selanjutnya berarti kita pakai rumus. Ini kan kita tahunya dari percepatan ya. Kita harus cari kecepatan, habis itu nyari jarak baru.
Oke, jadi kita pakai V2 dikurang V1 sama dengan, susah juga ya kalau delay. Ini aku tulis dulu deh, baru jelasin kalau gitu. Nah, jadi kita pakai persamaan relasi antara dari percepatan dapat kecepatan. Terus dari kecepatan dapat jarak. Nah, kita sebenarnya ini tuh didapat dari A sama dengan dv per, ini nanti aja deh, nggak usah jelasin nih, nanti lama lagi kalau delay. Nah, jadi dari sini kan kita dapat nih untuk umum dari P di daerah 1. Jadi sebenarnya secara nggak langsung kita tuh bagi ini jadi ketiga daerah sebenarnya. Langkah pertama sebenarnya itu dulu. Nah, jadi ini daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Jadi kita ini tuh nyari kecepatan di daerah pertama. Jadi sebenarnya bukan V2 sih di sini, V aja. V sama dengan integral 3dt. Kalau diintegralkan jadi 3t. Nah, terus untuk nyari jarak, kita pakai X dikurang X1 sama dengan integral VDT. Nah, terus X sama dengan, kita masukin ini tadi V-nya, 3T. 3T dt diintegral jadi 3/2 T kuadrat. Bisa kita masukin waktu di daerah pertama. Kan di ujungnya itu dia 10 sekon ya, dari grafik tadi. Nah, jadinya dapat 150 meter. Ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke daerah kedua ini. Daerah kedua, kan dia beda lagi kan ya, garisnya gitu, grafiknya. Jadi kita harus pisah nih. Dari 1 ke 2 tuh, bentar. Aku tulis lagi dulu ya.
Mungkin jelasin sampai sini dulu ya. Jadi kita masuk ke daerah kedua tadi, yang bentuknya itu garis turun. Nah, itu kecepatan, kita cari kecepatan dulu, yaitu V kurang V1 sama dengan integral ADT. Nah, V1 di sini kita dapat dari persamaan V yang di sebelah kiri tuh, yang kirinya, yang V sama dengan 3T. Kan kita tahu nih, saat T sama dengan 1, yaitu 10 sekon, berarti kan kita tinggal masukin T-nya 10, jadinya 30 meter per sekon. Jadinya V kurang 30 sama dengan integral dari 3 min 0,6 T dt. Ini dapat dari mana? Ini merupakan persamaan garis yang turun itu. Yang kita tahu nih, itu bentuknya 3 min 0,6 T. Nah, tapi T di sini sebenarnya perlu ini dulu, diganti dulu. Karena asumsinya itu dia gini persamaannya. Nah, jadi dia mulai dari 0, T-nya sama 0, dia udah mulai turun. Berarti di sini kita anggap aja tulis T aksen ya. T aksen sama dengan T ditambah 10. Kenapa gini? Karena mulai startnya dari 10 sekon. Nah, untuk yang masih bingung 0,6 dari mana, itu merupakan gradien dari grafik itu. Kita kan tahu tingginya itu yaitu percepatan 3 dan horizontalnya 5. 15 ke 10. Ini ada salah nih, harusnya 15 tuh di perpotongan sama sumbu. Nah, jadinya gradiennya 0,6, minus 0,6. Nah, selanjutnya kita dapat V sama dengan 3T min 0,3T kuadrat ditambah 30. Ada yang mau tanya dulu gak teman-teman? Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut, Kak. Kak Oge, Ya, ada yang mau tanyain? baik Kak. Tapi baik Kak, Kak, EP1 aku juga belum Ini nanya apa masuk? Masuk ya suaranya ya? Oke, di ini dulu ya. Lanjut. Ditambah X1. X1-nya itu tadi terus dulu deh.
Nah, langsung bahas aja ya teman-teman. Jadi di sini kan kita dapat tadi V-nya sama dengan 3T aksen dikurang 0,3 T aksen kuadrat ditambah 30. Nah, mungkin perlu diulang lagi tadi kenapa kita pakai T aksen, karena kita bikin grafiknya itu asumsinya dimulai dari T sama dengan 0, yang 3 min 0,6 T aksen itu. Sedangkan kan harusnya dimulai dari 10 sekon ya. Oke, kita biar gampang pakai T aksen aja. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Nah, jadi persamaan umumnya kayak biasa, X dikurang X1 sama dengan 3 sama dengan integral V dt. Di sini T-nya T aksen. Nah, dapat X-nya bentuk umumnya 3/2 T aksen kuadrat dikurang 0,1 T aksen tambah 30 T aksen tambah X1. X1 kita pindah luas. Nah, yang perlu diingat di substitusinya itu bukan T sama dengan 15 sekon. Kan T2 itu harusnya 15 sekon ya. Cuman karena kita pakainya T aksen, jadi perlu dikurang 10 sekon. Nah, dari situ dapat kita substitusi dapatnya jadinya X2 sama dengan 325 meter. Nah, kalau dengan cara ini T nggak perlu jumlahin lagi gitu dengan X1, karena tadi kan kita saat pindah ruas X1 itu kan jadinya jadi plus X1 ya. Yang ini tuh jadinya X tambah X plus 1. Muncul. Ya udah. Ada yang mau tanya dulu gak? Kak, saya mau nanya Kak, kenapa pakainya T sama dengan 5 Kak? Tadi jadinya kan telur. Nah, kan harusnya itu gini ya grafiknya tuh. Gini kan. Tuh, telur. Aku tulis dulu deh. Ini nggak muncul-muncul nih. Oh, udah. Langsung muncul semuanya gitu. Jadi awalnya kan harusnya tuh yang sebelah kiri nih gambar grafiknya. Cuman agak repot nantinya di persamaannya. Persamaan garis yang turun itu. Jadinya biar gampang kita geser aja grafiknya. Sejauh 10 sekon. Kan harusnya dia mulai turun saat 10 sekon kan. Nah, akhirnya digeser 10 sekon. Jadinya waktunya agak berubah dikit. Jadi kita pakai domain waktu T aksen. T aksen itu T dikurang 10 sekon. Iya Kak, ngerti Jadi kan Kak. ngerti ya. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Gambarkan grafik fungsi kecepatan terhadap waktu mulai dari T0 hingga T sama dengan T4.
Ini nggak muncul-muncul ya? Enggak, Kak. Kenapa? Oh udah, oke. Kenapa laptop aku yang muat banget ya? Kayaknya gini kak, kakak sambil nulis sambil berbicara kak, jadi ngikutin si itunya. Oh gitu ya? Tadi aku... Iya. Oke. Jadi kalau Udah. kakak diam, nanti gambar dari kita itu nggak muncul. Tapi ketika kakak bicara, gambarnya tiba-tiba muncul aja. Oh gitu ya? Oke ya, deh sambil ngomong aja deh. Tadinya aku kira sambil ngomong delay gitu, jadinya aku nulis dulu, terus baru ngomong. Jadi gini, kan diminta grafik kecepatan. Nah, sebenarnya kita bisa pakai persamaan yang udah didapetin nih di sini. Itu tadi kan 3T, terus sama satu lagi ini. 3T aksen dikurang 0,3T kuadrat tambah 30. Nah, cuman secara kilas kita bisa lihat bentuknya itu seperti ini. Ini aku garis-garisin persamaan udah muncul belum? Belum, Kak. Belum ya? Ini suara cepet banget tapi gambar lama banget ya. Coba pakai platform lain kak. Kenapa? Pakai Zoom atau pakai Gmeet gitu. Mungkin pakai Microsoft kayak gitu. Ya Teams emang gitu sih. Buat presentasi aja agak-agak ini. Ini ada Risa guys di sini. Nggak ada ya. Mungkin nanti besok-besok kita coba ganti platform ya. Nanti mungkin ini terusin dulu soalnya kan ini direkam ya. Takutnya kalau pakai Zoom kan terbatas waktu 15 menit. Kalau pakai G Suite itu udah Google Suite itu udah ini sih kayak nggak bisa ngerekam lagi sekarang. Cuma nanti dibahas sama yang tim tutor. Mungkin lanjutin dulu bentar. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya ini mumpung gambarnya udah muncul. Jadi untuk persamaannya itu kita bisa pakai yang kiri tuh. V sama dengan 3T untuk yang daerah 1 dan V sama dengan 3T min 0,3T kuadrat tambah 30. Nah, jadi yang penting di situ apa? Jadi yang untuk daerah 1 kecepatannya itu dia order 1 gitu. Jadi pangkat T-nya cuma 1, 3T. Jadi dia bentuknya garis lurus. Sedangkan untuk daerah 2 dia ada T kuadrat yang artinya berbentuk kurva. Dan yang perlu diperhatikan lagi itu perbatasan antara daerah 1 sama daerah 2. Aku tulisin dulu deh. Perbatasan antara daerah 1 sama daerah 2 itu harus nyambung. Kan karena dia nggak mungkin gitu langsung patah kecepatannya tiba-tiba naik. Kan dia bertahap naiknya. Jadi harus nyambung. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Mungkin nanti untuk kalau misalkan ada soal kayak gini di ujian, kalian juga harus nyari gitu. Kecepatannya berapa di T1. Ini kan T1 10, T2 15 sekon, T3 20, T4 30 sekon. Jadi perlu dicari gitu. Ini berapa, terus ini berapa. Nah, kalau misalkan dilihat di sini kan sebenarnya dia simetris ya. Jadi kecepatan di T1 sama dengan di T3. Bisa dibilang gitu. Kecepatan di T1 tinggal masukin ke persamaan V sama dengan 3T. Yaitu 30 meter per second. Terus di persamaan di T2 kita tinggal masukin ke V sama dengan 3T aksen min 0,3T aksen kuadrat tambah 30. Dengan T aksen sama dengan T min 10. Gara-gara tadi kita geser domain waktunya. Jadi dimasukin T aksennya 5 dapatnya tuh, ntar aku hitung dulu ya. 3 dikali 5, 15.
dikurang 0,3 dikali 25 ditambah 30. 45 dikurang 7,5. Berarti 37,5. Nah, jadi kecepatan maksimumnya 37,5 saat T2. Dan saat T1 itu kecepatan 30. Begitu juga saat T3, kecepatannya 30. Harusnya. Ada yang mau tanyain dari bentuk grafik ini? Ini gara-gara perkenalan, jadi ini nih. Makan waktu banyak. Tapi ini juga sih gara-gara delay sih sebenarnya. Gimana, ada yang mau tanyain? Atau kalian ada mau request soal dulu nih? Ini kan udah satu soal simulasi. Oh, Kak, Ya, aku tanya Kak, kenapa? kalau misalkan ada grafiknya itu kecepatan terhadap waktu. Nah, terus itu Ya, tuh kecepatannya tuh misalkan yang pertama tuh dia garis lurus, terus dia naik, terus dia turun, terus dia garis lurus lagi. Nah, kan garis lurusnya itu jadi intinya dia ada garis lurus lagi gitu kan. Nah, ditanyakan itu adalah percepatan rata-rata. Nah, itu kan percepatan rata-rata itu kan delta V per delta T kan. Itu tinggal akhirnya aja, maksudnya akhir dikurangi awal atau gimana, Kak? tadi kecepatan rata-rata ya pertanyaannya. Percepatan, Kak? Apa percepatan? Ya, percepatan. Oh iya, langsung aja kalau percepatan rata-rata tuh V akhir dikurang V awal dibagi waktu. Langsung Oh, aja. jadi meskipun dia melewati berapapun, itu tetap akhir sama awal aja, Kak? Iya, gitu. Oh, oke, Kak. Sama kan kayak kecepatan rata-rata kalau kalian belajar pas SMA kan, dia langsung posisi akhir kurang posisi awal dibagi waktu kan. Sama ini juga. Kecepatan akhir kurang kecepatan awal bagi 2. Cuman inget ya, dia harus masukin arah gitu. Misalkan plus minusnya nanti bisa masuk gitu. Atau mungkin kalau 2 dimensi nanti juga harus masuk. Ada lagi yang mau tanyain? Sebenarnya ada lagi sih soalnya tadi yang simulasi fisika 1A ini. Cuman kayaknya berhubung ini agak delay, aku pakai ini aja ya. Pakai yang udah aku kerjain. Agak berantakan sih teman, ya lebih mendingan lah. Ntar masih delay. Udah masuk belum? Belum masuk ya? Ya masih menunggu. Lama juga ya. Ini udah masuk belum? Di komputer, di laptop aku belum? Belum, Kak. Belum ya. Nah udah, langsung aja lah. Ini karena delay jadinya pakai catatan aku aja. Ntar aku minum dulu. Nah, sebentar ya. Aku balas dulu di chat dosen soalnya. Bentar dulu. Kalian baca-baca sekilas aja dulu. Mati ya? Udah.
Nah, jadi aku mulai jelasin ya. Jadi langkah pertama kalau ada soal begini ini kan bisa dibilang dinamika ya. Kalau udah main gaya-gaya, kalau bisa harus ada diagram benda bebasnya gitu walaupun gak diminta. Itu pasti poin. Kalian nggak bisa dapat perfect score kalau nggak ada diagram benda bebasnya. Dan kalau nggak salah nilainya cukup tinggi sih diagram benda bebas ini. Nah, jadi kita mulai dari diagram benda bebas masing-masing benda. Oh ya, perlu diingat ya, namanya diagram benda bebas, dia harus dibebaskan dari ground. Ya, ground tuh kayak misalkan di sini kan ada tanah tuh yang diarsir. Nah, itu ground. Jadi harus dibebaskan. Kenapa gitu? Karena akan muncul gaya normal. Mungkin aku di sini jelasinnya dari benda pertama ya, M1. Nah, jadi kan ada yang pasti, yang standar pasti ada gravitasi. Besarnya itu M1 kali G. Selanjutnya karena dia bertumpu pada ground, muncul gaya normal. Yang perlu diingat, gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidangnya ya, bidang sentuh, bidang kontak. Nah, selanjutnya di sini ada gaya tegang tali dengan besar di sini bilangnya T. Ya ada aku asumsinya T di sini. Nah, terus perlu diingat juga kalau ada tali itu selalu tarik dia, selalu menarik benda. Jadi kalau di benda M1 dia arahnya ke kiri, sedangkan di benda M2 arahnya ke kanan. Ini aku nggak nulis apa-apa, tetap pada bisa ngikutin kan ya? Bisa, Kak. Kecepatan nggak aku ngomongnya? Enggak, Kak. Kayak pas ya. Oke. Lanjut. Tadi jadi perlu diingat tali itu selalu tarik. Karena kalau dia dorong kan dia mulur ya, kendor. Jadi nggak bisa. Kecuali nanti kalau kalian belajar statika struktur, nanti ada namanya traces. Dia bisa tarik, bisa dorong. Cuman di fisika dasar tuh nggak belajar. Jadi ingat aja tali itu selalu tarik. Nah, terus yang perlu diperhatikan di sini juga ada gaya gesek. Di sini ada gaya geseknya, gaya gesek kinetik aja. Karena kita nggak dikasih tahu gaya gesek statis mu s-nya. Kita cuma tahu mu k doang. Ini aku maksudnya FK ya, F kecil K itu. Agak berantakan sih, karena emang coret-coretan niatnya. Nah, jadi di masa 1 udah selesai, ada 4 gaya yang bekerja. Sekarang masa 2. Dia ada gaya gravitasi, M2G, terus ada juga normal, kayak biasa ini standar. Pasti ada. Nah, selanjutnya gaya-gaya yang bekerja ada, kayak sebelumnya itu ada gaya tegang tali, besarnya T, karena dia tarikan, jadinya dia ke kanan. Lalu ada gaya gesek kinetik. Nah, di sini karena F-nya ke kiri, jadi gerakannya bisa dibilang ke kiri ya. Percepatannya juga bisa dibilang ke kiri. Tapi kalau percepatan tergantung sih. Ini kan asumsinya dia udah gaya gesek kinetik kan. Jadi dia awalnya itu benda bergerak. Cuman bisa jadi percepatannya diperlambat, bisa jadi percepatannya dipercepat. Kecepatan dipercepat. Jadi percepatannya bisa negatif, bisa positif. Nanti tergantung, bisa ditunjukin. Nah, pokoknya yang jelas gerakannya ke kiri dulu. Sebenarnya gerakannya ke kanan juga boleh sih. Cuma nanti gaya gesek kinetiknya juga berubah arah. Cuman main-main di situ aja sih. Harusnya hasilnya nanti bakal sama. Harusnya. Mungkin gaya F-nya minusnya bakal beda sih di F. Cuma nanti gak masalah lah. Di sini aku asumsinya ke kiri dulu gerakannya. Makanya aku kan sempat bilang tadi, kalau bisa nggak cuman diketahui, ditanya, dan pembahasan gitu, tapi ada asumsi juga.
Nah, terus kalau di fisika dasar juga sebenarnya nggak boleh bergantung asumsi doang sih. Jadi kalau bisa asumsinya itu mungkin gitu. Jadi mungkin tadi kalian mungkin pas ngerjain soal bikin asumsi ke kiri dulu nih. Mungkin ngerjain soal yang lainnya lagi, kalau ada waktu baru mikir ngerjain yang asumsi ke kanan. Pasti kalian dapat nilai lebih sih kalau kayak gitu. Nah, lanjut. Di sini kita tadi masih ngomongin diagram benda bebas untuk M2 ya. Tadi ada gaya gesek kinetik dan tegang tali kayak di M1. Nah, terus satu lagi ada F. F-nya itu dia bentuknya miring dengan sudut theta. Nah, kalau kayak gini di DBB enaknya kita buat ada gaya proyeksi. Nah, gaya proyeksi ini baiknya itu digambar dengan titik-titik karena itu gayanya itu maya gitu, gak ada beneran. Jadi kita bisa buat gaya proyeksinya searah sumbu Y F sin theta, terus searah sumbu X F cos theta. Nah, dari DBB ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat di sini kan pertanyaannya itu percepatan dan tegang tali. Nah, percepatan dengan tegang tali itu kan berarti searah sumbu X doang kan ya sebenarnya. Nah, cuman kita nggak bisa cuma ninjau sumbu X nih. Karena karena ada gaya gesek kinetik. Di mana gaya gesek kinetik itu rumusnya adalah μk dikali gaya normal. Maka kita perlu ninjau sigma FY juga. Nah, di kanan kita di sini ada tulisannya sigma FY1 sama dengan N1 dikurang M1 kali G sama dengan 0. Jadi N-nya sama dengan nilai gaya gravitasi M1 kali G. Jadi gaya gesek kinetiknya ya tinggal dikali μk. M1 kali G dikali μk. Nah, untuk sigma FV2 di sini ada yang beda. Karena dia ada gaya F sin theta, gaya proyeksi tadi. Jadi persamaannya itu sigma FY sama dengan N2 dikurang M2G dikurang F sin theta sama dengan 0. Dapat nilai gaya normalnya segitu, terus F kedua tinggal dikali μk. Ada yang mau tanyain nggak sejauh ini? Kalau nggak ada lanjut. Nah, kita ninjau sigma F X untuk kedua massa. Nah, di sini aku nulisnya untuk yang massa kedua dulu. Jadi di sini sebenarnya positif negatif tuh kalian bisa bikin asumsi ya. Bukan asumsi sih, kayak acuan masing-masing kalian sendiri gitu. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir. Di sini aku acuannya itu untuk sumbu Y atas positif, bawah negatif. Untuk sumbu X, kiri positif, kanan negatif. Sebenarnya itu agak-agak ini ya, agak-agak konvensional. Cuman nggak masalah, asalkan kalian konsisten dari awal sampai akhir. Lanjut, di sini untuk gaya di massa 2, F cos theta dikurang T, dikurang μk, dikali M2G tambah F sin theta. Ini besar, ini ya gaya gesek kinetik, langsung aku masukin. Sama dengan M2A. Karena dia punya percepatan. Entah itu percepatan negatif atau positif. Nah, untuk yang masa pertama, ini cukup relatif lebih simple. T dikurang M1G, μk sama dengan M2A. Nah, di sini kan sebenarnya kalau kita lihat ada dua variabel yang kita nggak tahu ya. Ada gaya tegang tali T sama
percepatan A. Oh ya, perlu ini juga diingat juga kalau dia kesatuan sistem yang saling terhubung, kok ini kan kayak gini, tali kan terhubung, ada talinya. Nah, jadi percepatannya itu dia sama antara benda 1 dan benda 2. Nah, jadinya di sini aku tulis nih, yang atas M2A, yang bawah harusnya M1A. Nah, karena ada dua variabel yang belum kita tahu nilainya, harus dihilangkan salah satunya. Dari bentuk ini paling gampang menghilangkan yang T ya. Ini aku ganti dulu deh. Ini jadinya M1A yang bawah. Nah, kita jumlahin, T-nya jadi hilang. Nah, didapetin A sama dengan F cos theta, ini min, bukan kali, sorry. Min F sin theta per M1 tambah M2 dikurang mu K kali G. Nah, di sini aku bilang kan tadi percepatannya bisa negatif, bisa positif kan, tergantung dari tetanya. Jadi saat F cos theta jauh lebih besar dari F sin theta, pasti positif. Cuma saat F cos theta-nya lebih kecil dari F sin theta, dia bakal jadi negatif. Sampai sini ada yang mau tanyain? Maaf Kak, Ya. itu yang M1G mu K-nya hilang kok Kak. Kenapa kemana ya? Itu emang salah atau gimana? Gini, ini ya karena coret-coretan aku dicepetin sini. Kalau dilihat itu kan ada dikurang mu K dikali M1 tambah M2 kali G ya. Nah, di situ M1-nya muncul. Bener gak? Dapat gak? Nangkep gak? Tadi yang nanya siapa? Itu bukannya yang M1 tambah M2 ya Kak? Ini yang M1 kali G kali mu K yang bawahnya. Ya, kan kalau aku tandain deh biar gampang. Belum muncul ya. Oh, iya Kak, Itu kan udah Kak, udah. Nah itu, M1-nya itu. Kan kalau dilihat dari persamaan pertama yang paling atas, M1-nya nggak ada sama sekali kan. Jumlahin, dia muncul gitu, M1-nya. Jadi ya ini aku cepet-cepet sih karena coret-coretan doang. Harusnya dijabarin bagusnya. Jadi aku langsung masukin aja. G sama mu K-nya dikeluarin gitu. Ada lagi yang mau tanyain? Atau kurang jelas gitu dari tulisannya? Kalau nggak kita lanjut ke B. Ini B, kita sebenarnya bebas nih mau ninjau persamaan pertama atau persamaan kedua. Cuman biar lebih gampang, kita nyari yang paling simpel bentuknya, yaitu persamaan kedua. Tinjau sigma fx1. Nah, dari situ kita dapat, kita pindahin luas saja, M1G mu K ke kanan, jadinya T sama dengan M1G mu K ditambah M2 kali A. Nah, A-nya dimasukin nilai yang tadi. Ini agak ribet ya bentuknya ya. Nah, jadinya bentuknya kayak gitu. Jadi pertama di sini kan dikali M2. Nah, jadinya aku buatnya M2 per M1 tambah M2. Jadi M1 tambah M2-nya dipindahin ke depan, dikali F cos theta min F sin theta. Ditambah mu K G, dikurang ya harusnya ya. Sorry ada salah. Harusnya dikurang ini. Salah warna. Dikurang M2 G mu K. Nah, gitu. Jadi bentuknya gitu ya.
M1 dikurang M2G mu K ditambah M2 per M1 tambah M2 F cos theta min F sin theta. Mungkin kalian kan udah ngerjain ya? Ada yang jawabannya beda gak? Atau mungkin aku ada salah gitu? Kayak bisa jadi nggak teliti gitu, plus minusnya. Bilang aja kalau misalkan ada yang beda. Terus masih bingung gitu, bedanya di mana? Atau bisa ngasih tahu aku salahnya di mana gitu? Atau sama semua? Atau pada nggak ngerjain simulasi soal ini? Yang 1A. Kak, izin bertanya, Kak. Ya boleh. Itu yang sigma FY2 itu F sin theta-nya kenapa negatif ya, Kak? Karena dia arahnya ke bawah. Kan tadi kesepakatannya, acuan aku kan arah ke atas positif, arah ke bawah negatif. Jadi N2 min M2G dikurang F sin theta sama dengan 0. Karena arahnya ke bawah F-nya. Kita jawab? Sekar? Iya, Kak. Mungkin ada lagi yang mau nanya? Atau mungkin jawabannya beda? Terus masih bingung gitu salahnya di mana? Bisa di-share. Kak, maaf. Ya, Izin bertanya, Kak. ya boleh. Kalau yang M1 tambah M2 kali G yang di A, yang dikurung siku, itu Ya. tadi kenapa ya, Kak? Kenapa bisa hilang? Nggak hilang sebenarnya. Ntar ya aku coba tulis secara panjangnya ya. Ini kayaknya terlalu disingkat sih. Ribet nih, soalnya ini bukan buat ditunjukin sebenarnya, buat coret-coretan doang. Terlalu. Aku tulis aja dulu. Bentar. Kau boleh nanya, Kak? Ya, boleh sekalian. Nah, itu kan T sama dengan M1G kali mu K ditambah M2 kali A. Yang mana? Bukannya harusnya A atau B? yang itu B, yang B, Kak, yang B. Ya. Ya, yang Harusnya baris ke hilang suaranya, sorry. Yang B itu kan T sama dengan M1 kali G kali mu K ditambah M1 kali A. Oh iya, benar. Tadi aku soalnya salah tulis ya. Oh iya, benar. Iya. Makasih. Saya jawabannya beda sama kakak jadinya. Iya. Oke. Harusnya tadi bilang aja sih kalau beda, nanti kita cari tahu. Yang 1A, terus ini. So tadi aku di yang kiri salah tulis. Tapi yang kiri udah diganti, yang kanan belum diganti. Oh gitu, ini hilang ya. Oke, berarti jawabannya segini doang. Sama gak? Lukman tadi ya? Jadi Lukman kan yang nanya. Oh ya, Kak, maaf, Kak. Iya, Kak. Ya. Bener ya? Jadinya, belum muncul ya? Bentar. Masih loading. Oh, jadi kayak gitu bukan? Iya, Kak, dicoret, Kak. Oke, benar. Ini mungkin aku tadi coba jelasin yang lebih panjang ya, yang A. Tapi hasil saya mah ada itunya, ada mu-nya. Ada ininya. Iya.
Jadi Berarti F cos theta mu min dari- mu F sin theta dari- gitu Kak. Yang dari A sama dengan tadi kan diketahui ada mu-nya kan? Oh iya benar ada mukanya di sini cuy di depan. Ya. Oke. Ya itu Sip. dimaksud. Ini coba aku jabarin. Ya, mu-nya di sin theta doang, Kak. Soalnya dia neken ke bawah kan, jadi N sama Oh dengan iya benar. mu sin theta ditambah M2 kali G tutup kurung. Oke. Iya benar sih. Coba aku sekalian jabarin yang ini secara panjang ya. Itu kan disingkat. Soalnya yang ini kan sebenarnya aku tuh ngerjainnya tuh sambil jelasin ke kalian yang bener gitu. Karena ini cuman kayak secara umum aja caranya gitu. Kurang nyuka. Ini telur. Nah gini. Jadi tadi itu kan jumlah jadinya F cos theta dikurang mu K dikali M2G tambah F sin theta dikurang M1G mu K tambah M2A tambah M1A. Jadi langkah pertama dikelompokin dulu nih. Mu K M2G dikurang M1G mu K. Nah nanti itu bisa dikeluarin jadinya mu K-nya dikeluarin terus M1 tambah M2 bisa ngumpul gitu. Terus yang di ruas kanan A-nya juga dikeluarin jadinya M1 tambah M2 dikali A. Nah, terus langkah selanjutnya F-nya ini kan di baris ketiga udah keluarin nih M1 tambah M2-nya. Nah, di baris keempat kita kumpulin ada F-nya biar lebih bagus bentuknya aja sih. Jadi F cos theta dikurang mu K F sin theta dikurang mu K G dikali M1 tambah M2 sama dengan M1 tambah M2 kali A. Nah, terus untuk mencari nilai A-nya berarti M1 tambah M2-nya dipindah ruas, jadi dibagi. Nah, untuk yang mu K kali G, M1 tambah M2 itu jadi hilang kan. Nah, terus untuk yang F, yang kelompok F ini tetap ada gitu, jadi per M1 tambah M2. Ada yang mau tanyain? Tadi Sekar kejawab. Sekar Setiani. Panggilan Sekar kan yang bener ya? Udah. Iya, Kak. Udah, Kak. Udah Ada lagi ngerti. yang mau tanyain? Jadi emang agak ribet ya. Kalau udah main persamaan panjang begini, jadi harus teliti. Aku juga nggak bisa cuman ngerjain sekilas gitu. Harus dicek. Ngerjain sekilas tadi salah. Terlalu banyak variabel. Ada lagi mau tanyain? Ini untuk yang fisika B ada mau tanyain dulu gak? Fisika 1B. Kalau fisika 1B ini relatif lebih pendek ya.
Ini aku langsung jelasin aja ya. Jadi di bagian A kan, mungkin baca dulu nih. Mobil A bergerak melewati titik O pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap 8 meter per second. 6 detik kemudian, mobil B bergerak dari titik O melewati lintasan yang sama. Jadi dia ngebalap gitu setelah 6 detik. Setelah berapa nih? Oh, setelahnya nggak tahu. Setelah berapa detiknya nggak tahu. Pertanyaannya kapan dia ngebalap? Terus minta juga gambar kurva kecepatan. Yang itu soal yang A, soal yang B beda lagi. Cuman aku mau jelasin yang A dulu nih. Jadinya kan dia ngebalap itu berarti bisa dibilang jaraknya jadi sama ya. Nah, persamaan jarak yang A itu tinggal, karena dia kecepatannya konstan, tinggal dikali 8 kali T gitu. Nah, untuk yang B, karena dia, Untuk yang B, karena dia percepatan itu 2, dan V awal itu 0, jadi kita bisa pakai setengah kali 2 kali T kuadrat. Nah, karena jaraknya jadi sama, jadinya 8T sama dengan T kuadrat. Di waktu 8 second, si B berhasil membalap A. Itu. Ini simple karena mereka, oh sorry, salah. Dia 6 detik kemudian ya, si B baru nyusul ya. Ntar, kalau itu kita kerjain bareng. 6 detik kemudian, mobil B bergerak dari titik 0. Jadi bisa dibilang, berarti kan si A udah jalan sejauh selama 6 detik ya. Berarti dia jaraknya itu udah 48 meter lebih awal gitu. Jadi saat B mulai bergerak, dia udah 48 meter. Jadi ini perlu ditambah 48. Jadi 8T sama dengan, T kuadrat sama dengan, tambah 48 di sini. Oh, nggak kelihatan ya? Kalau gitu di zoom gini deh. Mungkin ini soal terakhir kali ya, karena delaynya nggak enak banget. Nanti kita jadi besok masih bahas. Kalau mau dibahas ini fisika 1A ya? Oh, ini 1B apa 1A ya? Ini yang B, Kak. B kan ya? Yang B, Kak. Jadi nanti kalau misalkan besok masih mau bahas yang 1B, nanti kita lanjut lagi besok. Jadi ini soal terakhir yang 2A. Jadi kan mungkin diulang lagi ya soalnya. Mobil A bergerak melewati titik O pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap 8 meter per second. 6 detik kemudian mobil B bergerak dari titik O melewati lintasan yang sama dengan percepatan 2 meter per second kuadrat dari keadaan diam. Nah, kapan dan di mana mobil B berhasil menyusul mobil A? Jadi kan di sini mobil A udah jalan duluan ya. Selama 6 second. Jadi si A itu kecepatannya jaraknya udah 48 meter di depan. Nah, jadinya jadi persamaan jaraknya itu sebenarnya bisa dibilang gini. Mau nanya. Kenapa? Kan ini T yang di A itu sama yang T yang B kan mulainya beda waktu ya, Kak? Nah iya, aku lagi ini sih, lagi ngerjain salah soalnya yang ini. Aku salah baca. Berarti Kak, kalau aku waktu itu di misalinnya TB itu sama dengan TA kurangi 6. Begitu ya, Kak? Jadi nanti di substitusinya setengah kali 2 T-6 kuadrat. Ya, boleh. Bisa. Di sini aku sebenarnya nulisnya tergantung. Nah, di sini bisa 2 acuan gitu loh. Jadi saat mulai T-nya sama dengan 0, itu saat si A bergerak atau saat B bergerak.
Ini aku nulis nggak muncul-muncul. Oh iya Kak, oke. Kalau di sini aku nulisnya ini sih, nah tuh. 8 kali T tambah 6. Jadi si nolnya itu saat si A udah bergerak gitu. Ini Oh kan iya, juga Kak. nggak ditanya kan, cuman kapan dan di mana mobil B berhasil menyusul mobil A. Nah, jadi jawabannya bisa misalkan jawabannya 5 sekon ya. Jadi 5 second setelah si B bergerak atau 11 second setelah si A bergerak gitu. Nah, jadi tergantung acuan T-nya. Tadi boleh juga sih tadi kalau T min 6 kuadrat. Cuman aku nggak suka aja jadi bentuknya kan jadi panjang ya. Enakan begini. Coba nggak tahu juga sih apakah emang lebih pendek. Coba kita kerjain. Jadi T kuadrat dikurang 8T dikurang 48 sama dengan 0. Jadi T min 12 kali T tambah 4 sama dengan 0. Ini lumayan cepat. T sama dengan 12 second. Setelah si, ini kan acuannya setelah si B berangkat ya. Ya, setelah si B berangkat. Nah, ini jadinya. Nah, terus di sini perlu diperhatiin dulu, berarti kan dia jalan duluan. Berarti dia dikali 18. Jadinya 144 meter. 8 jaraknya itu 8 dikali 18 sama dengan 144 meter dari O. Kalau kita cek kan ya sama ya. 12 detik setelah si B jalan, berarti 12 kuadrat jaraknya. Ini nggak muncul-muncul. Ada yang mau tanyain di sini? Jadi ya kalau misalkan kalian kuliah gitu sih, ya sebenarnya SMA juga ya. Jadi tergantung acuan kalian sebenarnya. Yang jadi masalah hasil akhirnya aja benar atau enggak gitu. Caranya bisa macam-macam. Nah ini berarti grafiknya juga perlu diganti nih. Di aku hapus. Yang diminta tuh, sorry, tadi mati bentar. Ini cuman bentar doang kok, bukan mati beneran. Nah, gambarkan kurva kecepatan kedua mobil terhadap waktu. Jadi tadi udah bener nih 8, cuman startnya aja yang beda. Itu biar gampang gini aja kali ya. Set. Jadi dia startnya di 6 detik. Nah, kalau misalkan kalian tadi kan ada ya, tadi siapa yang bilang ya? Acuannya itu kan saat si A udah jalan duluan kan. 0 itu saat si B jalan. Jadi, Oh iya Kak, ketika B jalan. B jalan ya. Ntar aku di sini acuannya gimana ya? Bener juga. Kalau di sini aku acuannya T setelah B jalan. Kalau kamu berarti setelah A jalan ya? Setelah A jalan ya. Nah, berarti kalau di sini perlu hati-hati sih. Jadi harus konsisten dari awal. Atau mungkin bisa aja sih kalian A sama B acuannya beda gitu. Asalkan ditulis. Mungkin kalau misalkan kayak gini, dia 0 saat T sama 0 saat si A jalan, jadi grafiknya gini.
Jadi dari posisi 0, si A udah jalan, si B saat detik ke-6, dia baru jalan. Saat kapan dia menyusulnya? Gak penting lah. Berarti dia di sini misalkan 18. Nah, kalau misalkan mau pakai yang acuan aku, jadinya grafiknya gini ya. Nah, gitu. Kalau gambar grafik jangan lupa ya, sumbu-sumbunya ditulisin. Berantakan banget sih. Ada yang mau tanyain nggak? Nah, terus kalau misalkan kalian kerjain buat biar dapat perfect score tuh, kayak misalkan ini kan ada perpotongan ya. Kalian tulis gitu waktunya di mana. Aku belum nyari sih. 8, 4, berarti ini 10. Kalau yang ini berarti 4. Ada yang mau tanyain? Jadi bisa 2 grafik nih. Tergantung kalian definisiin aja. T sama dengan 0 saat kapan. Tinggal geser-geser aja sih sebenarnya. Ini ada jawabannya beda lagi nggak? Bisa jadi aku salah. Kalau nggak ada mungkin sekarang dicukupkan dulu ya. Untuk yang besok 1B yang nomor 2B dan nomor 3 perlu dibahas nggak? Ini kan dia masih kinematika ya. Tapi kayak nomor yang 3 perlu dibahas sih. Walaupun dia simple, cuman dia bentuknya beda gitu. Persamaan melingkar, gerak melingkar soalnya. Gimana? Yang ngejain fisika 1B perlu dibahas gak? Yang 2B, yang Cristiano Ronaldo tendang bola. Atau nggak perlu? Paling kalau untuk besok itu aja kak. Ini untuk yang buat besoknya kan ya kak? Iya buat besok. Kan harusnya besok tuh kita udah bahas energi dan momentum ya. Ini kan 2, 3 ini kan masih kinematika dan dinamika nih. Nah, perlu dibahas gak nih? Mungkin ngebahas yang 3 dulu. Mungkin kalau ada waktu nanti di akhir mungkin ngebahas yang 2. Mungkin kayak gitu kak. Oke, boleh. Mungkin gitu ya. Nah, Evalnya ini nih Teams delay banget nih. Mungkin nanti kita bakal omongin lagi kira-kira bisa memungkinkan gak ganti platform. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Kalau enggak kita tutup nih. Ya, kalau nggak ada, aku tutup aja ya. Mungkin kalau misalkan kalian mau nanya tapi malu, bisa PC aku ya. Di Line atau di IG atau di LinkedIn. Kayak tadi Ashraf Ridho semua sih. Cari aja Ashraf Ridho sebenarnya. Kak Yes. boleh tulis di itu kak, di chat kak, ID line-nya apa kak? Oh ya. Mungkin kalian ada grup ini gak? Ada grup asrama gak? Ada Risanya gak di situ? Ada kak, ada. Ada Risa ya?
Ada Kak. Ada Kak. Oh, mungkin nanti Risa yang kirimin aja ya kontaknya. Oh, Soalnya iya. aku lupa sih udah di onin belum ya? Edit by user ID-nya. Nanti mungkin Risa nge-share kontak. Siap. Kakak masuk grupnya aja Kak, biar sekalian dibahas Kak. Satu grup. Oh, aku masuk grup kalian gitu. Apa gimana? Iya Kak, ya. Oh, boleh. Kamu mau bahas apa? Mau yang mana yang mau dibahas? Atau kalian mau nanya di grup? Iya Kak, lanjut nanya di grup aja Kak. Oke. Ya udah. Boleh. Nanti aku bilang ke Risa. Ya udah. Ada lagi yang mau dibahas? Ditanyain? Kalau nggak ada, ya udah aku tutup ya. Sekian tutorial malam ini. Kita lanjut lagi Selasa dan Rabu. Mungkin aku juga mau minta maaf karena ini delay-nya parah banget. Dan aku udah tethering nih. Pakai Telkomsel loh padahal. Biasanya sih bagus. Emang tipsnya sih. Kalau kelas juga gitu kok. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Karena kita buka dengan doa, ada baiknya kita dengan doa. Kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, berhubung udah 9:30 lebih, aku minta maaf banget juga karena telat banget. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. 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 Assalamualaikum. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sampai berjumpa besok kawan. Kak masih ada di sini Kak? Masih, kenapa? Saya itu punya soal kuis yang kemarin, yang satu fakultas. Ya. Kira-kira bisa dikirim di mana ya Kak? Nanti kan aku rencananya mau masuk grup kan. Oh iya ya. Nanti Di situ sama aja ya. Terima kasih Kak. Oke. Nah, tapi kamu mau dijelasin apa dikasih solusinya aja? Man? Kasih solusinya dulu. Nanti kalau nggak ngerti jelasin Kak. Oke. Yaudah. Sip. Nanti ya kalau aku masuk grup.